saya Karimatus Solehah, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, semester 2, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Kali ini saya akan membahas tentang problematika atau pandemik yang sedang booming kalangan masyarakat, yakni virus corona atau biasa disebut COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus baru yang ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, pada akhir 2019 lalu. Virus ini bersifat zoonosis, yaitu mulanya ditularkan melalui hewan ke manusia. Dilihat dari susunan genetik, virus ini masih satu famili dengan SARS, yang inangnya adalah jenis musang dan mamalia sejenis. Virus ini dapat menular dan menginfeksi siapapun. WHO menetapkan berdasarkan peta persebaran virus secara geografis telah mencapai 114 negara, salah satunya yakni Indonesia. Jika kita amati informasi yang beredar media sosial, angka terbesar kematian di dunia disebabkan oleh virus ini. Bahkan, para ilmuwan dan kaum agamawan pun berjuang keras untuk menemukan solusi, pencegahan, dan penghentian penyakit ini. Tentu saja, wabah dari penyakit ini menyebabkan keresahan yang semakin hari semakin menjadi. Tidak hanya menyebabkan gejala fisik saja, tetapi juga berefek negatif pada gangguan psikologi atau kejiwaan manusia. Banyaknya informasi yang simpang siur, yang kurang tepat, dengan mudahnya memicu stres, ketakutan yang berlebihan akan virus ini, lebih merusak aspek psikologi manusia dibandingkan dengan proses pemulihan orang yang terjangkit virusnya. Ketidakseimbangan otak dalam menerima informasi yang simpang siur membuat daya tahan tubuh kita rentan. Lebih dari 80% otak mudah dimasuki atau gampang tersugesti hal-hal yang negatif daripada hal positif. Maka dari itu, penting sekali untuk kita memanajemen kelola stres saat hadapi pandemi wabah ini. Contoh sederhana, orang yang sering membaca berita negatif ataupun mendengarkan isu-isu tidak baik akan pandemi ini sangat mudahnya memicu rasa takut, akan kekhawatiran yang berlebihan, rasa cemas yang berujung pada perasaan adanya gejala terinfeksi virus. Padahal tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi psikomatik. Para ulama bersepakat bahwa ada 3 konsep keyakinan Islam dalam menghadapi virus ini, yaitu yang pertama, ikhtiar, kedua, sabar, ketiga, tawakal. Ketiga konsep ini saling berelasi. 1. Sabar dan tawakal ada di dalam ikhtiar, bukan di luar ikhtiar. Yang artinya, sabar dan tawakal tanpa ikhtiar akan menghilangkan fungsi manusia sebagai khalifah kehidupan. 2. Tawakal dan ikhtiar itu harus dengan kesabaran, bukan di luar kesabaran. Yang artinya, tawakal dan ikhtiar tanpa kesabaran menjadikan manusia tidak lulus ujian. Yang ketiga, ikhtiar dan sabar itu harus dibalut dengan rasa tawakal, bukan di luarnya. Yang artinya, ikhtiar dan sabar tanpa tawakal akan membuat manusia menjadi orang sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang dapat menjelaskan ketiga relasi yang saya sebutkan barusan. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan sendiri. Quran Surat Ar-Rod ayat 11 juz 13. Selanjutnya ialah gejala virus corona. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi atau terpapar virus corona.
Yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. 2. Batuk. 3. Sesak nafas. Menurut ahli medis, virus ini berkembang dalam kurun waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar. Segera lakukan isolasi diri di rumah. Bila Anda mungkin merasa terpapar virus ini namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu ke rumah sakit. Jangan khawatir, cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak langsung dengan orang lain. Karena itu hanya perasaan Anda saja. Selanjutnya, cara mencegah virus ini. Yang pertama, jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kedua, gunakan masker. Ketiga, rutin mencuci tangan. 4. Tingkatkan daya tahan imun dengan pola hidup sehat. Baik, mungkin hanya ini penjelasan video singkat saya mengenai virus corona. Saya Karimatus Solehah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.